semuanya diharapkan memahami beberapa hal. Bahwa uji beda yang akan kita jelaskan hari ini menyangkut dengan bentuk dari subobjek yang akan kita teliti. Oke. Ini salah satu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh beberapa manajer ya. Salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa membedakan strategi yang kita laksanakan ini benar-benar berbeda atau tidak. Maksudnya seperti apa, Pak? Misalnya, saudara adalah seorang manajer HR, atau saudara adalah manajer kepelabuhan. Kemudian saudara melaksanakan sebuah teknik, misalnya, kita akan menggunakan teknik baru ini. Gitu. Pertanyaan yang simpel yang akan ditanyakan oleh para BOD atau Board of Director di sana adalah, apakah strategi yang sudah saudara laksanakan ini benar-benar signifikan atau tidak dampaknya? Ini yang akan rekan-rekan semuanya hitung. Yang kedua, jika saudara adalah seorang manajer HR misalnya, saudara harus menghitung apakah teknik atau strategi HR yang sudah saudara laksanakan ini benar-benar berdampak atau tidak. Itu yang rekan-rekan semuanya laksanakan. Yang ketiga, teknik ini akan membantu rekan-rekan semuanya khususnya untuk melakukan pemasaran, baik secara digital maupun secara offline. Maksudnya seperti apa, Pak? Oke. Ketika kita menggunakan uji beda, rekan-rekan akan berfokus pada kesamaan varian. Maksudnya kesamaan varian seperti apa? Jika kita mengatakan bahwa objek A atau objek B misalnya, kalian akan berhadapan dengan independent sample t-test misalnya. Independent sample t-test adalah memang mereka adalah dua sampel yang benar-benar berbeda. Misalnya kalian mau membandingkan. Kalau saya menjadi dosen misalnya, saya membandingkan nih, apakah nilai dari kelas 4A dan kelas 4B ini sama atau tidak. Ini adalah dua kelas yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Saya membandingkan apakah rata-rata nilainya sama atau tidak. Itu saya menggunakan independent sample t-test. Tetapi ketika saya ingin membandingkan misalnya, oke, setelah saya menggunakan misalnya teknik pembelajaran hanya menggunakan Zoom, kemudian saya bandingkan teknik pembelajarannya dengan menggunakan Zoom dan YouTube. Oke, ini seperti apa untuk kelas 4A misalnya? Sebelumnya hasilnya seperti apa dan sesudahnya hasilnya seperti apa? Misalnya saya menggunakan ujian misalnya. Kalau saya menggunakan teknik hanya sesuai dengan Zoom saja, ini nilainya berapa? Kalau dengan YouTube dan Zoom, ini nilainya berapa? Pretest dan post-testnya seperti apa? Tapi dengan satu objek yang sama. Ini kita sebut dengan independent sample t-test. Yang kedua adalah sample pair t-test. Sample pair t-test adalah bagaimana rekan-rekan semuanya membandingkan hal yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian one sample t-test. One sample t-test adalah ketika saudara sudah melaksanakan satu standar tertentu untuk sekian banyak objek-objek yang sudah saudara miliki. Misalnya, saudara adalah seorang pengusaha yang memiliki hampir 300 cabang usaha yang ada di Indonesia misalnya. Kemudian saudara ini usahanya beda-beda, nggak sama semua. Ada yang usaha makanan, usaha roti, dan lain sebagainya. Kemudian saudara sudah menghitung nih, kira-kira dari sekian banyak yang sudah saya lakukan misalnya, ini pasti ada entitas bisnis atau entitas usaha yang menjadi beban atau bukan sebagai sebuah opportunity tapi liability atau liabilitas atau biasa kita sebut dengan beban. Beban inilah yang akan rekan-rekan semuanya tutup. Oke, dari 300 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, mana nih cabang yang mau saya tutup? Sehingga saudara menekankan misalnya standar kinerjanya selama 1 tahun terakhir adalah rata-ratanya adalah sekitar omsetnya harus 200 juta misalnya. Atau omsetnya rata-rata adalah sekitar selama 1 tahun terakhir, rata-rata omsetnya adalah sekitar 80 juta. Yang di bawah 80 juta maka akan dieliminasi. Maka
kita harus sebelum kita melihat rata-ratanya berapa sih? Apakah sesuai nggak sih rata-rata dari semuanya itu, rata-rata bisnis kita itu sesuai 80 juta atau tidak? Maka kita menggunakan one sample test. Baik, azan berkumandang, kita stop 1 menit. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sehingga ketika saudara membandingkannya seperti itu, saudara sudah lihat rata-ratanya. Pak, apakah kita tahu rata-ratanya yang mana? Kita tidak akan tahu rata-ratanya yang mana. Tetapi saudara sudah tahu apakah mayoritas mayoritas bisnis yang kita punya itu sesuai standar nggak sih rata-ratanya? Atau bisa jadi berbeda. Nah, ini kita tahu. Ketika ternyata tidak sesuai misalnya, tidak sesuai dengan standar kita dan jauh berbeda, maka yang bisa saudara laksanakan di sana adalah saudara bisa melakukan inspeksi misalnya. Sudah mulai melaksanakan pengurangan entitas usaha. Sehingga ketika saudara menggunakan teknik analisis uji beda, ini salah satu cara kita untuk mengeliminasi sesuatu. Mengeliminasi pilihan saudara terhadap sesuatu. Inilah fungsi dari uji beda. Yang saya laksanakan, kalau one way ANOVA, yang saudara uji cuma 1 baris saja. 1 baris dengan 1 perbandingan. Kalau saudara bicara sample paired dan independent sample test, saudara hanya berbicara 2 entitas yang berbeda. Tetapi jika saudara berbicara terkait dengan one way ANOVA, saudara berbicara lebih dari 1 komponen atau lebih dari 2 perbandingan, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 8, yang akan saudara bandingkan. Apakah dari 1 entitas dengan entitas lainnya itu berbeda atau tidak? Ini yang akan rekan-rekan semuanya buat soalnya. Buat soalnya. Saudara akan membuat soalnya sendiri dan kemudian saudara akan mengujinya sendiri. Oke, ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan di sini. Baik, rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan langsung masuk kepada materi kita hari ini. Pak, kenapa sih kemarin di pertemuan pertama kosong gitu? Oke. Pertemuan pertama adalah saya harapkan rekan-rekan semuanya sudah paham ya, bukan kopas paste saja, tapi setidaknya saudara sudah membaca terkait dengan independent sample test. Uji beda jenisnya ada apa aja? Jenisnya ada 4, one way ANOVA, sample test, independent sample test, dan sample paired test. Bedanya seperti apa? Saya yakin rekan-rekan semuanya sudah paham itu. Kemudian silakan buat contohnya. Contoh kasusnya seperti apa? Tidak perlu dengan Excel-nya, contoh kasusnya saja. Saat ini saya akan menunjukkan cara mengolahnya seperti apa dan membaca data laporan dari uji beda tersebut. Oke, rekan-rekan semuanya. Sekarang kita
Baik, rekan-rekan semuanya, bisa dilihat ini adalah materi kita hari ini. Yang pertama, secara konsep sudah bisa diketahui bahwa uji beda digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi, oke, yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel dengan skala interval atau rasio. Oke, skalanya interval atau rasio. Dari hasil uji ini akan diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan dengan rata-rata sebuah sampel. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Yang pasti, jika saudara menggunakan uji beda, yang menjadi poin dari uji ini adalah apakah uji tersebut rata-ratanya berbeda atau tidak sih, itu yang menjadi salah satu perbandingan ketika kita menggunakan uji beda. Oke. Yang bisa kita gunakan di sini adalah asumsinya data per kelompoknya harus berdistribusi normal, data per kelompok tidak dapat outlier, tidak ada outlier, kemudian varian zat antar kelompok sama atau homogen. Oke. Di sini ada beberapa jenis-jenis uji beda. Yang pertama adalah one sample t-test, yang kedua adalah independent sample t-test, dan yang ketiga adalah sample pair t-test. Ini kalau saudara berbicara terkait dengan uji beda yang melibatkan satu atau dua data. Kalau melebihi dua data, kita sebut dengan one way ANOVA, bukan dengan one sample t-test atau independent sample t-test atau sample pair t-test, tapi kita sudah berbicara one way ANOVA. Oke.
Sekarang kita berfokus pada one sample t-test. Ketika saudara menggunakan one sample t-test, maka fungsi ini adalah menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, saudara punya 300 entitas bisnis. Standar mau dieliminasi itu adalah omsetnya 80 juta. Rata-rata 300 itu sesuai nggak sih dengan 80 atau beda? Kalau beda, wah kita harus lakukan eliminasi. Kalau rata-ratanya sama, berarti kan kita harus menggunakan salah satu strategi tertentu untuk meningkatkan bisnis kita. Yang kedua, jika nilai signifikansi di bawah 0,05, maka sampel dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka sampel dianggap sama atau tidak signifikan. Oke, studi kasusnya. Nanti tugas dari rekan-rekan semuanya hari ini adalah membuat contoh kasus dan membuat sampelnya. Membuat contoh kasus dan membuat Excel-nya, kemudian langsung diuji sendiri. Studi kasusnya seperti ini. Perusahaan yang berpusat di Jakarta sedang melakukan penilaian terhadap rata-rata kinerja cabang Surabaya selama 50 bulan. Hal ini mempengaruhi apakah cabang di Surabaya akan dikembangkan atau ditutup. Standar cabang untuk dikembangkan dan dianggap berpotensi adalah melebihi 35,5 juta omset per bulannya. Sehingga kalau saudara manajer HR misalnya, saudara bisa menilai apakah karyawan saya ini mau dikeluarkan atau tidak. Dari mana Pak? Dari rata-rata KPI-nya selama 2 tahun bekerja. Ini mau dikembangkan atau mau dirotasi atau mau dimutasi atau didemosikan untuk karyawan ini. Kita lihat kinerjanya dengan one sample t-test. Oke. Sekarang rekan-rekan semuanya bisa mulai membuka SPSS-nya. Oke, rekan-rekan semuanya, sekarang jika kemarin kita adalah menggunakan datanya bisa diimport, kita bisa import dari Excel menuju ke SPSS. Tetapi untuk sekarang rekan-rekan semuanya bisa menggunakannya secara manual. Oke, menggunakannya secara manual. Yang perlu kita lakukan pertama kali, silakan saudara klik variable view. Oke. Setelah saudara melakukan klik variable view, saudara ketikkan di sini adalah yang ingin saudara masukkan. Misalnya di sini adalah one sample t-test penjualan cabang Surabaya. Oke, kita masukkan di sini untuk SPSS-nya adalah penjualan cabang Surabaya. Pak, kok pakai underscore, Pak? Oke, rekan-rekan semuanya perlu pahami satu hal ya. Ketika saudara menggunakan SPSS, SPSS tidak membaca spasi, dia hanya membaca underscore. Jadi contoh saudara kliknya misalnya penjualan cabang Surabaya. Dipakai spasi di enter, dia akan nolak. Jadi kalau saudara ingin menggunakan spasi pada SPSS, gunakan underscore karena underscore sebagai pengganti dari spasi di SPSS.
Setelah semuanya selesai, saudara kemudian ganti dengan desimalnya dengan 0, atau bisa dengan desimalnya 1 atau 2. Kita lihat datanya di sini. Oke, kemudian silakan saudara copy. Ini ada datanya selama 50 bulan. Kemudian saudara klik data view. Oke, saudara klik data view. Kemudian klik paste. Oke, datanya sudah masuk di sini. Setelah datanya sudah masuk, sekarang kita akan melaksanakan ujinya adalah melaksanakan uji one sample t-test. Yang sebelum kita melakukan uji one sample t-test, kita adalah menguji normalitasnya terlebih dahulu. Menguji normalitasnya terlebih dahulu. Seperti apa Pak menggunakan normalitasnya? Oke, saudara bisa klik ini, analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian saudara masukkan penjualan ini pada dependent list. Plotnya saudara pilih normality plot with test. Kemudian continue. Kemudian saudara klik OK. Setiap uji sampel t-test, saudara harus menggunakan uji normalitas. Karena ketika saudara tidak menggunakan uji normalitas, maka jatuhnya dia akan menjadi uji non-parametrik. Yang sedang kita lakukan sekarang adalah uji parametrik. Sedangkan yang akan kita ketika datanya tidak normal, apa yang harus kita lakukan Pak? Mengujinya pada uji non-parametrik. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang rekan-rekan semuanya, ini adalah ketika data kita asumsikan normal. Oke. Dari mana Pak kita bisa melihatnya ini adalah normal atau tidak? Oke. Di sini rekan-rekan semuanya, saudara bisa lihat pada Shapiro-Wilk. Oke, Shapiro-Wilk, saudara bisa lihat nilai signifikansinya adalah 0,003. Atau kita bisa menyebutnya adalah dia di bawah 0,05. Kalau saudara berbicara regresi, kalau dia di bawah 0,05 itu bagus. Tetapi kalau saudara berbicara ini adalah normalitas, ketika nilainya di bawah 0,05 itu berarti datanya nggak normal. Datanya tidak normal. Sehingga apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita bisa mengubahnya ke data non-parametrik. Tetapi sebagai salah satu pembelajaran di kita bisa melanjutkan ini ke sesi selanjutnya. Tetapi yang pasti saudara tahu ya, bahwa data ini tidak normal. Data ini tidak normal. Pak, kalau datanya tidak normal, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengubahnya pada data non-parametrik. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sehingga ketika saudara menggunakan uji beda apapun itu, baik one sample t-test, one way ANOVA, kemudian sampel pair t-test, independent sample t-test, mereka selalu menggunakan uji normalitas. Ketika tidak normal, maka otomatis saudara menggunakan ujian non-parametrik. Oke, rekan-rekan semuanya, data ini dikatakan tidak normal. Data ini dikatakan tidak normal. Kemudian, selanjutnya adalah sebuah data yang baik. Sebuah data yang baik ya. Sebuah data yang baik seharusnya memiliki nilai rata-rata 50 untuk uji sampelnya. Minimnya adalah 50 untuk datanya. Tetapi jika tidak sampai 50, sekitar 20 atau sekian, 20 atau 30 bisa. Tapi kalau saudara seperti itu, maka saudara bisa menggunakannya adalah menggunakan uji normalitas. Tapi minim datanya adalah 50.
Pak boleh 50, boleh di kisaran angka 30. Sehingga saudara ketika menggunakan datanya misalnya, data ke bawah misalnya, data yang kita lakukan di Excel seperti ini, minim datanya ke bawah adalah sekitar 30. Kalau saudara ingin datanya baik, maka datanya adalah minim sekitar 50 kalau standar yang baik. Tapi kalau minim standar di bawah lagi adalah 30 untuk melaksanakan sebuah uji beda. Sehingga rata-rata memang perusahaan kalau mau menguji kinerjanya, misalnya kinerja KPI misalnya, dia bisa kalau memang mau melakukan promosi, biasanya untuk waktunya sekitar 2 atau 3 tahun. Karena dia akan lihat kinerja per bulannya dia. Perkembangannya dia kayak gimana sih? Walaupun KPI saudara misalnya adalah terhitung per semester atau per tahun. Mereka akan lihat selama 2 tahun misalnya. Kinerja saudara seperti apa sih? Nah, itu akan diterjemahkan oleh perusahaan dalam bentuk angka dan akan mereka definisikan dengan menggunakan alat-alat statistik tertentu untuk menjustifikasi saudara akan dikembangkan, di rolling, dimutasikan atau dipromosikan. Ini adalah salah satu teknik saudara untuk memahami manusia, memahami strategi yang saudara miliki. Oke. Setelah itu kita langsung menggunakan one sample t-test, rekan-rekan semuanya. Saudara tinggal klik analyze, compare means, kemudian pilih one sample t-test. Oke. Test value-nya berapa? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa value-nya adalah sebesar 35,5. Oke. Maka ketika saudara di sini tinggal diganti aja ini menjadi 35,5. Oke, kemudian kita tinggal klik OK. Ketika kita menggunakan one sample t-test, di sini diketahui bahwa untuk rata-ratanya, rata-rata penjualan adalah sekitar 46,46 atau sekitar 47 juta untuk rata-rata omsetnya dia. Kemudian untuk signifikansinya kita bisa lihat bahwa di sini signifikansinya adalah sekitar 0,00 atau di bawah 0,05. Nah, ketika saudara menghadapi uji signifikansi seperti ini atau uji beda, ketika nilainya signifikan itu baik, berarti menunjukkan dia berbeda atau dia melakukan uji beda. Inilah salah satu contoh ketika saudara menggunakan one sample t-test. One sample t-test. Kita asumsikan dia normal. Tetapi ketika datanya tidak normal, maka saudara dalam praktiknya secara real saudara tidak boleh melanjutkan ini. Saudara harus menggunakan ujian non-parametrik. Non-parametrik. Baik, ini adalah kita hanya membahas terkait one sample t-test. Setelah ini kita akan membahas terkait dengan independent sample t-test dan sample paired t-test. Jadi di sini saudara sudah paham bahwa ketika kita menggunakan one sample t-test, objek kita cuma satu saja. Hanya satu saja. Hanya satu saja. Satu kemudian dibandingkan hasilnya. Satu dibandingkan hasilnya. Seperti apa sih hasilnya? Gitu. Kemudian ketika saudara misalnya mau membandingkan rata-rata penjual, rata-rata dua sampel yang berbeda, entitasnya, saudara bisa membandingkannya dengan independen atau sampel paired t-test, tergantung entitasnya sifatnya seperti apa. Oke, kemudian tugas selanjutnya bisa dilihat di sini. N-nya 50, N ini adalah menunjukkan nilai ukuran sampelnya atau nilai ukuran responden saudara 50. Kemudian rata-ratanya adalah sebesar 46,46 atau rata-rata penjualan yang dihasilkan oleh cabang di Surabaya sebesar 46,46 juta. Signifikansinya adalah 0,0. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai perbedaan standarnya adalah sekitar 10,95 atau 10,9 juta dibandingkan standar pada umumnya. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa cabang Surabaya terbukti berbeda dibandingkan rata-rata cabang pada umumnya. Sehingga, Pak, apakah ada kejadian ketika dia berbeda, misalnya ada perbedaan sekitar sekitar 5 misalnya 5 juta, apa itu signifikan atau tidak? Ternyata tidak ada. Jadi alat statistik ini untuk membantu kita mengetahui rata-rata dari satu entitas. Saya revisi ya, untuk mengetahui satu entitas. Satu entitas ini kita ketahui rata-rata ke bawahnya seperti apa. Kalau saudara ingin menilai PTX misalnya, kinerjanya PTX selama 5 tahun atau 50 tahun berdiri, kinerjanya seperti apa? Kita membicarakan hanya satu entitas saja kinerjanya. Maka 50 kinerja itu silakan saudara bandingkan dengan standar kinerja yang baik. Kemudian akan saudara lihat perbandingannya. Misalnya untuk ROI, return on investment misalnya, ketika saudara punya modal, maka per tahunnya perusahaan yang baik perkembangan modalnya adalah sekitar 20%. Ternyata kemudian saudara mau beli perusahaan nih, umurnya 5 tahun. Kemudian selama perkembangan perusahaan ini modalnya cuma berkembang antara 10-11%. Apa yang harus saya lakukan? Nggak usah dibeli. Karena perkembangan modalnya cukup tidak signifikan. Inilah bagaimana saudara memahami terkait dengan one sample t-test. Ingat, ketika menggunakan one sample t-test, tugas saudara adalah hanya menggunakan pada satu sampel dan satu kategorikal saja. Pak, saya ingin lihat karyawan A misalnya. KPI-nya kayak gimana? Hanya KPI saja, Anda sudah bisa menggunakan one sample t-test. Kalau Anda ingin membandingkan bagaimana sih KPI-nya sebelum dan sesudah di training itu menggunakan sampel pair t-test. Tapi kalau saudara ingin membandingkan gimana sih kinerja SDM dari cabang A sama cabang B, itu saudara menggunakan independent sample t-test. Karena di dua lokasi yang berbeda dan dua orang yang berbeda. Kalau satu orang yang sama, tetapi dua waktu yang berbeda, itu namanya sample pair t-test. Tapi kalau dua orang yang berbeda atau dua objek yang berbeda dengan waktu yang sama, itu disebut dengan independent sample t-test. Kalau one sample t-test ini berarti hanya satu objek saja, satu objek. Dan saudara sedang melihat misalnya satu entitasnya adalah terkait penjualannya, saudara hanya melihat penjualan saja, nggak boleh di sana dimasukkan penjualan KPI, nggak boleh, hanya penjualan saja. Ini disebut one sample t-test. Kemudian kita membicarakan terkait dengan independent sample t-test. Oke. Ketika saudara menggunakan independent sample t-test, ini adalah membandingkan apakah rata-rata, saya ulangi, rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Misalnya, kalau saya di Surabaya nih, saya mau membandingkan apakah orang-orang yang makan es di Harvest dengan orang-orang yang makan di Zangrandi, atau misalnya saya sebut es gelato misalnya, es gelato dengan Zangrandi. Apakah karakteristik responden yang ada di gelato dan Zangrandi ini sama atau beda? Perbedaannya signifikan atau enggak sih? Kayak gitu. Sehingga di sini saudara bisa menggunakan independent sample t-test karena ini adalah dua entitas yang berbeda. Pak, ini fungsinya seperti apa kalau kita berbicara independent sample t-test? Misalnya, saudara sedang melakukan penelitian misalnya. Melakukan penelitian dua makanan paling viral di Surabaya. Ini yang mana nih? Ternyata sudah menemukan dua makanan yang paling viral, kemudian saudara sedang membandingkan dua sampel tersebut. Saudara sedang membandingkan keviralannya misalnya. Oke, keviralannya. Jadi ada yang sama viral tapi objeknya berbeda. Oke, yang satu viral itu karena makanannya sangat pedas banget. Kemudian satunya viral karena makanannya itu benar-benar
eksotis atau punya cita rasa yang berbeda. Oke, ini dua hal yang berbeda. Nah, saudara sedang meneliti apakah benar sih rata-rata keviralan orang-orang suka ini dengan seperti apa. Nah, saudara bisa membandingkan sampel-sampelnya, membandingkan hasil penjualan mereka. Misalnya ini berbeda nggak sih penjualan antara ini dua makanan paling viral? Apakah berbeda nggak sih untuk responden antara makanan A sama makanan B? Pakai apa nih saya ngukurnya? Bisa pakai kuesioner. Atau kalau saudara lihat, Pak, apakah saya ingin bisa membandingkan penjualan nih? Ini kan dua paling viral. Apakah beda nggak sih penjualan makanan-makanan viral ini? Seperti apa penjualannya misalnya? Oke. Kemudian, jika nilai signifikansi di bawah 0,5, maka dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka sampel dianggap sama atau tidak signifikan. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan survei ingin mengetahui apakah ada perbedaan perusahaan yang dipimpin oleh CEO lulusan dalam negeri dengan lulusan luar negeri yang dilihat dari jumlah omset per tahunnya dari masing-masing perusahaan. Masing-masing CEO berjumlah 50, dengan total digabungkan adalah sekitar 100 orang CEO. Maka di sini kita bicara independent sample test. Yang perlu saudara ketahui saat ini adalah di sini ada dua entitas yang berbeda, yaitu lulusan luar negeri dan lulusan dalam negeri. Kemudian yang kita bandingkan adalah omset mereka, omset perusahaannya, dan ini bisa dikatakan satuannya miliar misalnya. Oke. Kemudian setelah itu saudara mengkodifikasikan antara lulusan dalam negeri dan luar negerinya, dikodifikasikan dengan angka 1 dan 2. Misalnya, lulusan luar negeri kita kasih angka 1, dan lulusan dalam negeri saudara kasih angka 2. Oke, kita ulangi lagi misalnya. Di sini, ini kita hapus ya, rekan-rekan semuanya. Ini kita hapus. Oke. Apa yang saudara lakukan sekarang? Saudara adalah mulai memasukkan ini. Ini di copy seperti ini. Di copy semua ya. Di copy semua angkanya. Kemudian saudara masukkan ke sini. Kemudian lulusan dalam negerinya saudara copy ke sini. Atau kalau saudara bingung, ini langsung dikasih kode aja 1 misalnya. Oke, 1. Kemudian ini langsung ditarik seperti ini. Oke, dikasih angka 1. Kemudian sisanya lulusan dalam negeri, ini kita copy. Kemudian ini kita kasih angka 2. Di mana ini menunjukkan bahwa ini adalah lulusan dari dalam negeri. Setelah datanya seperti ini, selanjutnya adalah kita mulai melakukannya dengan uji SPSS. Oke, saudara bisa klik seperti ini. Filenya file baru ya, filenya file baru. Jadi silakan saudara klik file. Ini kita save dulu ya. Ini kita save dulu. Save as. One sample. To test.
Oke, kemudian kita buat file lagi. Kemudian variable view. Kemudian saudara di sini sudah mulai memasukkan nih. Misalnya ini adalah namanya CEO. Kemudian oke. Kemudian ini adalah kode asal. Oke. Kemudian sama seperti biasanya, ini bisa saudara ganti 0. Kalau saudara lihat dulu datanya ada yang berbentuk koma atau tidak. Oke, tidak ada berbentuk koma. Kemudian saudara tinggal bentuk ini diganti. Kemudian ini kita ganti. Setelah ini ada CEO, ini asal. Kemudian value-nya pada asal, ini asal kan nanti oke, kita copy dulu saja biar tidak bingung. Ini silakan saudara copy seperti ini semuanya. Oke. Copy. Katanya sudah ya seperti ini, di mana satu adalah kode untuk lulusan luar negeri dan dua adalah kode untuk lulusan dalam negeri. Kemudian setelah saudara mengidentifikasikannya, selanjutnya saudara silakan klik analyze, kemudian compare means. Oke, saya ulangi lagi, silakan sebelum ini silakan pada variable view saudara masukkan pada values pada kolom asalnya. Oke. Ini silakan saudara masukkan misalnya 1 tadi sesuai dengan yang di Excel. 1 ada lulusan luar, 2 lulusan dalam. Oke. 1 ini adalah lulusan luar. Kemudian 2 adalah lulusan dalam. Oke, sudah ya. Kemudian di sini diberikan. Kemudian selanjutnya tinggal saudara ulangi seperti instruksi saya tadi, analyze, compare means, kemudian independent sample t-test. Oke, ini CEO-nya kita masukkan di sini. Kemudian asalnya saudara masukkan ke grouping variabel, kemudian define grupnya. Grup 1 saudara tulis 1, grup 2 saudara tulis 2. Seperti ini ya. Ini adalah simbol untuk apa namanya? Untuk ini. Untuk asal CEO-nya yang sudah kita buat tadi. Ini kita klik continue. Oke, tidak ada yang diganti. Kemudian silakan saudara klik OK. Oke, pada independent sample t-test ini bisa saudara lihat di sini bahwa kita langsung lihat pada signifikansinya tutilnya. Signifikansi tutilnya bahwa di sini signifikansi tutilnya adalah 0,007, di mana 0,007 ini menunjukkan bahwa di mana 0,007 ini menunjukkan bahwa nilainya adalah signifikan, sehingga kita bisa membedakan bahwa memang benar-benar berbeda antara omset yang dihasilkan antara lulusan dalam negeri dan luar negeri.
perbedaannya berapa sih Pak? Gitu, oke. Kalau rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini bahwa untuk lulusan luar negeri ini rata-rata omsetnya adalah sebesar 56,08 juta, 56,08 miliar. Tetapi lulusan dalam negeri adalah sekitar 65,06 miliar. Oke, ini adalah hasil rata-ratanya. Setelah ini, saudara bisa menggunakan jas. Apakah ini perbedaannya sih? Jadi ada perbedaan sekitar hampir 10. Hampir perbedaannya adalah sekitar 10. Nah, perbedaannya hampir 10 ini, apakah perbedaannya ini signifikan atau tidak? Oke, pertanyaannya adalah perbedaannya ini signifikan atau tidak. Maka kita bisa lihat di sini, ini adalah 0,007 sehingga perbedaannya signifikan. Sehingga letak poin dari uji beda ini kalau memang beda, misalnya beda 3 miliar atau 4 miliar, ini termasuk perbedaannya signifikan atau tidak. Kalau memang beda, misalnya beda sekitar 1 atau 2 miliar misalnya, kemudian di SPS mengatakan tidak signifikan, ya berarti walaupun bedanya 2 miliar berarti sama saja. Sehingga kalau kita menariknya dalam bentuk penelitian internasional misalnya, saudara bisa tahu, berarti kalau penelitian internasional subjek saya perusahaan multinasional yang dipimpin oleh lulusan luar sama lulusan dalam ya sama saja berarti untuk subjek saya. Inilah bagaimana seninya saudara ketika melakukan riset atau sebuah penelitian. Sehingga saudara menjustifikasi apapun, suatu strategi apapun, atau ingin menggali sebuah fenomena apapun, saudara bisa menggunakan teknik ini, independent sample test. Oke, kemudian kita kembali lagi di sini. Oke. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 50 sampel CEO dari dalam dan luar negeri. Lihatnya dari mana? Dari angka N-nya, 50. Kemudian, penjualan per bulan sebesar 56,8 untuk lulusan luar negeri dan 65,06 untuk lulusan dalam negeri. Oke, signifikansinya adalah 0,07 dan perbedaannya adalah minus 8,980. Oke. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga dianggap signifikan dan dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara CEO lulusan luar negeri dan dalam negeri. Yang kedua, perbedaan tersebut juga signifikan sebesar 8,98 juta per tahunnya. Jadi perbedaannya bisa dilihat di sini ya. 8,980. Oke. Sebelum kita masuk ke sampel PRT test, rekan-rekan semuanya ada yang ditanyakan di sini, silakan. Oke, terkait uji bedanya ditanyakan, silakan. Baik. Siap Pak, insya Allah paham Pak. Oke, bagus. Rekan-rekan semuanya, jangan lupa tugas rekan-rekan semuanya adalah membuat studi kasusnya. Studi kasusnya baik angka hasil. Jadi gini, kalau saudara bermain SPSS, kalau saudara main PLS, apa namanya, hasilnya akan beda-beda. Hasilnya akan beda-beda. Tetapi kalau saudara bermain SPSS, ketika data saudara sama, maka signifikansinya hasilnya juga sama. Sehingga kalau saudara ingin bermain SPSS nantinya ini ada 4 soal, baik one way ANOVA, baik saudara ketika menggunakan simple PRT test, maka soalnya juga harus berbeda dengan minimum 50 kolom ke bawah. 50 kolom ke bawah. Kemudian yang kedua, silakan buat studi kasus sendiri, silakan ngarang nggak apa-apa, angkanya ngarang juga, tetapi tetap terapkan cara-cara yang sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian yang ketiga, silakan masukkan contoh data Excel-nya pada pengiriman datanya. Jadi tidak hanya data contoh studi kasusnya saja dalam bentuk Excel atau hasilnya saja dalam bentuk SPSS, tetapi saudara lengkapi dengan Excel.
Jadi ketika kita masuki perkuliahan pasca UTS, saudara sudah bersinggungan dengan data-data dan data. Karena UAS kita ke depannya, saudara akan menggunakan data-data tersebut untuk dilakukan olah analisa data. Olah analisa data. Dan bisa jadi misalnya, saya akan memberikan satu kolom misalnya, satu kolom data misalnya, kemudian saya mengatakan silakan tambahkan setiap angka di sini dengan nomor NIM Anda, 2 nomor NIM Anda di belakang. Bisa jadi kan hasilnya beda-beda. Ini silakan bisa saudara analisis, sehingga yang paling penting di sini adalah saudara mengetahui teknik dan caranya. Karena UAS ke depannya akan di luar dari UAS yang biasanya. Dan ini tergantung dari kemampuan saudara dalam menggunakan alat analisis SPSS-nya. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini kita tahu bahwa nilainya 0,07 sehingga dianggap signifikan dan signifikansinya berbeda sekitar minus 8980. Di mana perbedaannya 56,8 dan 65,06. Sehingga misalnya kita kurangi di sini. 56,06 kita kurangi 65,06. Hasilnya adalah minus 9. Lima 56,08. Oke. Silakan saudara bisa cek sendiri ketika menggunakan kalkulator. Ketika hasilnya 56,08 dikurangi 65,06, hasilnya adalah minus 898. Sehingga di sini perbedaan hasilnya adalah sekitar minus 898. Sehingga perbandingan perbedaan omsetnya adalah sekitar 8,98 miliar untuk rata-rata antara lulusan luar negeri dan lulusan dalam negeri. Kemudian kita berbicara terkait yang ketiga adalah sample priority test. Oke, rekan-rekan semuanya, data di internet sudah saya cakup semuanya. Sudah saya cakup semuanya. Jika, oke, ini penjelasan dari saya. Jika saya menemukan hasil saudara dengan data yang sudah saya pegang di internet, baik dari SPSS Indonesia, dari Statistikian, atau dari beberapa blog yang lainnya, hasilnya sama dengan hasil olah data saudara, otomatis nilai saudara saya minus 50. Otomatis nilai tugas saudara saya berikan minus 50. Oke, rekan-rekan semuanya, saya berikan sekali lagi informasinya. Jika saya temukan tugas saudara di uji beda, di 4 jenis ujian sampel sama dengan uji selama dengan di internet, maka saya pastikan nilai saudara minus 50. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa saudara tanyakan. Kemudian untuk videonya akan saya berikan kepada saudara pasca perkuliahan. Akan saya upload kembali, saya editing, saya perbaiki dengan jelas, dan silakan dilihat pada YouTube. Oke. Sampel priority test menguji 2 sampel yang berpasangan, apakah keduanya memiliki rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak, terkait dengan waktunya. Sampel paired atau sampel berpasangan adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami 2 perlakuan yang berbeda. Misalnya nih, saudara dikasih uang saku nih sama orang tua, dikasih uang saku 50.000. Kemudian bulan depannya lagi dikasih uang saku 100.000. Maka kemudian orang tua saudara akan melihat perbedaan pada saudara. Bedanya apa sih ketika dikasih uang saku 50 sama 100? Apa tambah baik sama orang tua, pulangnya tambah rajin, semakin sopan, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengetahui nih, intervensi yang mana yang paling sesuai untuk saudara. Untuk saudara lakukan. Oke.
Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara kinerja karyawan setelah dan sesudah diberikan intervensi remunerasi. Objek dari penelitian ini adalah 50 orang karyawan yang diuji kinerjanya sesudah dan sebelum diberikan remunerasi. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk merevisi efektivitas program remunerasi tambahan. Oke. Sekarang kita lihat pada Excel-nya. Ini adalah ada kinerja sebelum diberikan remunerasi dan ada kinerja yang diberikan sebelum remunerasi. Kalau kinerjanya umumnya ya sekitar seperti ini, tetapi ketika diberikan bonus atau tambahan ini menjadi seperti ini. Nah, kita lihat nih selama beberapa bulan nih. Ini adalah data karyawannya, ada sekitar 50 karyawan di sini. Nah, 50 karyawan ini akan dibandingkan sebelum dan sesudahnya, perubahannya signifikan atau enggak sih? Kayak gitu. Nah, apa Pak yang harus kita lakukan sekarang? Oke, saudara sama seperti yang saudara lakukan sebelumnya. Silahkan saudara copy lagi dan saudara bedakan. Misalnya kinerja umum nih. Oke, silakan kita buat lagi datanya. Ini kita save dulu ya. Save as. Kita berikan namanya adalah independent sample test. Oke, kemudian kita buka lagi file barunya. Saudara sama, saudara di sini saudara masukkan. Misalnya ini adalah kinerja sebelum intervensi. Ini adalah kinerja sesudah intervensi. Oke, saudara lakukan data view seperti ini. Kemudian saudara copy. Oke, saudara copy. Oke, datanya sudah keluar seperti ini. Kemudian silakan saudara klik analyze. Kemudian compare means, kemudian independent tier sample test. Oke, saya ulangi lagi. Silakan klik analyze, kemudian compare means, paired sample test.
Kemudian silakan ini kinerja sebelum ini diletakkan di sini. Kemudian kinerja sesudah diletakkan di sini. Atau selain digerak, saudara misalnya bisa langsung seperti ini. Kinerjanya diletakkan seperti ini dan nah, otomatis ya. Kemudian setelah itu silakan klik OK. Oke. Di sini saudara setelah melakukan OK, silakan otomatis saudara bisa langsung melihat pada tutil signifikansinya atau pada pojok kiri, pojok kanan. Pada di sini saudara bisa melihat pada nilai signifikansinya adalah 0,05. Atau di sini saudara bisa melihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi pemberian remunerasi. Misalnya seperti ini. Kalau saudara menjadi seorang HR misalnya. Kalau saya misalnya menjadi seorang general manager, kalau saya menjadi general manager marketing, kemudian ada beberapa entitas kami misalnya, kita sebutnya entitas ini melakukan beberapa intervensi, dia menggunakan SEO dan lain sebagainya. Setelah dia menggunakan SEO, kita akan lihat nih, ketika kita menggunakan promo dan tidak menggunakan promo, ini hasil dari beberapa entitas kami seperti apa kinerjanya, penjualannya, apakah lebih banyak promo atau tidak. Dan keuntungan kita ketika menggunakan promo dan tidak menggunakan promo, ini untungannya banyaknya mana? Apakah kita lebih baik menggunakan promo berkali-kali, ataukah kita tidak menggunakan harga promo? Nah, ini kita mulai bandingkan antara sebelum harga promo itu untungnya berapa, setelah harga promo untungnya berapa. Karena ada salah satu hal yang perlu rekan-rekan semuanya ketahui. Karena ada beberapa hal yang rekan-rekan semuanya perlu ketahui, misalnya terkait dengan pemasaran. Ketika saudara menggunakan promo, bisa jadi orang akan lebih brutal dalam berbelanja. Misalnya dia beli satu, mungkin bisa jadi dia bisa beli 2 atau 5. Nah, kita lihat nih, margin kita ketika kita jualan biasa tanpa promo, dengan menggunakan promo ini lebih banyak yang mana? Bukan dilihat omsetnya ya, tetapi net profit kita lebih banyak yang mana. Kalau memang promo ya kita jualan aja promo terus-terusan. Yang penting cuannya dapat. Nah, ini loh rekan-rekan semuanya, bagaimana kita menggunakan sampel priority test. Kita melihat sebelum dan sesudah. Saudara bisa menggunakan sebelum promo, pasca promo seperti apa. Misalnya, sesudah kalau kalian melihat sumber daya manusia, sebelum diberikan intervensi remunerasi dan sesudah remunerasi, harganya seperti apa. Kalau kita lihat penjualan, setelah kalian iklan di internet, iklan di YouTube misalnya, kalau kalian punya bisnis makanan, setelah direview sama blog, sama fooder atau food vlogger, sebelum dan sesudahnya penjualannya meningkat atau enggak sih? Sehingga saudara sudah mulai melakukan berkali-kali nih, oke, bulan pertama sampai bulan kedua misalnya saudara menggunakan food vlogger, naiknya seberapa? Bulan ketiga dan bulan keempat iklan pakai YouTube, naiknya sampai seberapa? Bulan kelima dan bulan keenam saudara iklan di Instagram Ads, naiknya sampai ke berapa? Ke-7 sampai ke-8 dengan menggunakan selebaran, impact-nya sampai seperti apa? Kemudian antara bulan bulan 9 dan 10 saudara iklan di radio, itu impact-nya seberapa? Sebelum dan sesudahnya, selama 2 bulan. Oke, sudah ada beberapa, Pak. Sudah ada beberapa hasilnya. Apa yang kita lakukan? Nah, setelah hasilnya muncul, silakan saudara menggunakan sampel dengan menggunakan one way ANOVA. Dari sekian banyak ini, mana sih yang paling signifikan? Mana sih yang paling berpengaruh untuk teknik kita? Sehingga kita bisa menggunakan itu terus berkali-kali. Inilah fungsi bagaimana saudara bisa mengkolaborasikan antara sampel priority test, independent sample test, one sample test, kemudian sampai pada one way ANOVA. Ini adalah satu kesatuan yang bisa saudara gunakan. Contohnya seperti itu ya. Baik, rekan-rekan semuanya.
Hasil sampel PRT test bisa dilihat di sini bahwa nilai signifikansinya di bawah 0,05 sehingga dianggap signifikan dan dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kinerja karyawan sebelum dan sesudah diberikan intervensi remunerasi. Oke. Kemudian selanjutnya kita berbicara terkait dengan one way ANOVA. Oke. Ketika saudara berbicara terkait dengan one way ANOVA, maka fungsi dari one way ANOVA adalah menguji apakah rata-rata lebih dari 2 sampel dan populasinya berbeda secara signifikan atau tidak. Jika nilainya signifikan, maka nilainya di bawah 0,05. Tetapi dianggap tidak signifikan jika di atas 0,05. Oke, sekarang kita lihat contoh datanya. Oke, ini ada 3 produk yang berbeda, rekan-rekan semuanya. Ada produk 1, ada produk A, B, dan C. Oke, ini lebih dari 2. Kalau tadi ada one sample t-test hanya 1, independent sample t-test dan sampel PRT test itu ada 2, maka ketika saudara menggunakan one way ANOVA itu lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, terserah. Saudara ingin membandingkan misalnya dengan 10 pasangan yang berbeda. Kemudian saudara ingin lihat nih selama ini, ketika ada 10 orang yang mendekati saudara selama 1 tahun, nih saudara lihat nih berbagai macam hadiah-hadiahnya, momen-momennya. Ini yang paling bisa mengentertain saudara paling banyak yang mana sih? Dengan menggunakan standar 50 perlakuan yang berbeda. Kemudian saudara berikan nilai di sana. Range-nya antara 1 sampai 100 misalnya. Oke, si A ngasih aku hadiah iPhone 10. Ini saudara kasih nilai berapa? Oh, nilainya 90. Oh, si dia ngasih aku coklat dari Swiss. Oh, nilainya 50. Silakan saudara kasihkan. Kemudian setelah ada 10 orang misalnya dikasih nilainya semuanya, kemudian silakan saudara menggunakannya seperti ini. Kita hapus ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini kita ketahui bahwa untuk one way ANOVA, di sini ada 3 produk. Oke, di sini produk A kita asumsikan dengan simbolnya 1. Produk B simbolnya 2 dan produk C simbolnya 3. Kemudian produk A, oke. Ini kita copy dulu. Kemudian kita kasih nilai angka 1 sebagai tanda bahwa ini adalah produknya produk A. Kemudian saudara copy untuk produk B. Kemudian ini adalah nilainya 2, sehingga saudara bisa dikasih di sini nilainya 2. Kemudian produk C nilainya 3. Kita copy di sini, kita copy dulu produk C-nya.
Oke, sudah. Ini sudah ada seperti ini, kemudian saudara tinggal buat lagi. Oke. Ini tadi kita kasih nama dulu ya. File save as. Sampel fire test. Save. Oke, kemudian kita klik lagi file baru. Dan pilih variable view, kemudian di sini sama saudara klik ini adalah penjualan. Klik produk lah. Produk. Ini penjualan. Oke, ini desimalnya kita berikan 0. Kemudian silakan saudara seperti ini, kita copy lagi. Oke, rekan-rekan semuanya sekarang sudah ya. Sudah ada seperti ini. Kemudian sekarang kita tinggal kemudian variable view, kemudian pada produknya, pada values-nya silakan saudara masukkan untuk nilainya. 1. Ini adalah produk A. 2. Ini produk B. 3. Ini produk C. Oke, sudah ada nilai-nilainya ya, rekan-rekan semuanya. Sekarang, setelah seperti ini, silakan saudara bisa melaksanakan uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA ini seperti apa, Pak? Silakan klik analyze, compare means, kemudian one way ANOVA. Oke, silakan saudara klik analyze, compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Kemudian penjualannya diletakkan di dependent list, faktornya diletakkan di produk. Dan klik OK. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa sebentar ini. Oke, rekan-rekan semuanya, untuk one way ANOVA akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya pada regresi logistik. Sekaligus dengan rekan-rekan semuanya akan membahas terkait dengan uji non-parametriknya. Sehingga untuk saat ini, rekan-rekan semuanya silakan difokuskan untuk membuat contoh soalnya, contoh soal yang dilengkapi dengan Excel, untuk
one sample t-test, independent sample t-test, dan sampel paired t-test. Silakan untuk dibuat itu. Besok pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan non-parametrik, parametrik, kemudian sampel untuk one way ANOVA, dan juga regresi logistik. Regresi logistik dan cara pemahamannya seperti apa dengan secara spesifik pada pertemuan kita yang keempat nantinya. Pada nanti pertemuan ke-6 dan ke-7, rekan-rekan semuanya, pertemuan ke-7 khususnya, silakan saudara akan saya berikan tugas untuk mempresentasikan. Jadi akan ada beberapa pembagian tugas nanti untuk terkait dengan uji beda, regresi logistik, kemudian nanti ada ujian, kemudian mediasi, moderasi, kemudian ada lagi adalah SEM-PLS untuk memenuhi kemampuan rekan-rekan semuanya dalam memahami statistika 2 secara aplikatifnya. Baik, rekan-rekan semuanya sampai di sini ada ditanyakan, silakan. Silakan rekan-rekan semuanya. Untuk tugasnya sudah clear, paham? Pak, untuk tenggat waktunya sampai hari apa ya, Pak? Hari Minggu, jam 11 malam. Pak, sebenarnya itu sih Pak, saya ada kendalanya, boleh minta tambahan waktu pengerjaannya nggak Pak? Soalnya kan kita matkul statistikanya ini kan hari Kamis, nah sedangkan hari kerjanya itu kan tinggal hari Jumat ya Pak, jadi waktu diskusi sama Bapaknya itu biasanya cuman kebagian hari Jumat, jadi kita Sabtu Minggunya ini kadang bingung. Mungkin bisa ditambah gitu Pak ke hari kerja Senin atau Selasa supaya bisa diskusi sama Bapak, jadi kita lebih maksimal ngerjainnya Pak, kalau ada yang mau ditanyakan gitu. Kalau hari Senin dan Selasa kan berarti hari Senin sudah ketemu sama saya, hari Senin, Selasa, ya si anak malam hari Senin. Oke, hari Senin, Selasa, baik. Oke, tapi kalau diperpanjang, berarti saya tidak menerima, oke, saya mau kesepakatan dulu sama teman-teman. Kalau diperpanjang misalnya tidak hari Kamis, misalnya diperpanjang dari hari Selasa, oke, saya terima. Tetapi saya tidak menerima, tidak ada yang tidak mengerjakan loh ya. Kalau tidak mengerjakan, saya anggap alfa. Setuju nggak kayak gitu? Sampai hari Selasa nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak mengerjakan, misalnya nggak aware, misalnya Pak, saya nggak bisa Pak, saya ada keperluan mendadak. Gitu. Terus ada selama Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari Anda ngapain aja misalnya. Nah, apakah setuju rekan-rekan seperti itu? Nggak apa-apa diperpanjang sampai hari Selasa. Ya kalau dari saya sendiri sih nggak apa-apa Pak, soalnya walaupun sampai batasnya sampai Minggu seharusnya emang tetap dikerjakan sih Pak, cuman nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya begini. Aku nggak apa-apa. Aku setuju. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya kita pastikan gini ya. Kalau dari saya adalah silakan hari Selasa. Saya tunggu hari Selasa sampai pukul 10 malam diperpanjang. Hari Selasa sampai 10 malam. Silakan jika ditanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Khususnya untuk contoh soalnya. Jangan sampai tertukar antara one sample t-test, independent sample t-test, dan sampel paired t-test. Secara spesifik akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, khususnya untuk non-parametrik. Untuk non-parametriknya. Sehingga uji beda ini, untuk rekan-rekan semuanya perlu diperhatikan, baik saudara ujinya normal atau tidak normal, saudara tetap bisa mengerjakannya. Baik normal atau tidak normal, saudara tetap bisa mengerjakan uji beda. Pak, walaupun itu tidak mungkin misalnya, tetap bisa dikerjakan uji bedanya. Karena asumsinya ada pada kita. Tetapi dengan menggunakan teknik yang berbeda, seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, kita sepakati bahwa sampai hari Selasa pukul 10 malam, lebih dari itu kita anggap alfa. Ini kesepakatan kita bersama, diperpanjang sampai hari Selasa. Saya harap rekan-rekan semuanya sudah mulai mengerjakan di saya, sudah mulai bertanya di saya pukul hari Minggu sampai Senin, tapi tiba-tiba hari Selasa ngabari saya, Pak, saya ada keperluan mendadak. Saya akan tanya, Anda dari hari Kamis sampai hari Senin ngapain aja? Kecuali Anda bilang, Pak, saya nggak bisa ngerjakan nih, saya kelihatannya hari Selasa ada keperluan dan lain sebagainya. Saya akan memberikan perpanjangan, tetapi dengan catatan saya tambahi tugasnya. Seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah bergabung dengan kita hari ini. Jika ada pertanyaan apapun, silakan japri ke saya. Untuk secara spesifiknya, untuk pertemuan yang kemarin akan saya upload di YouTube untuk rekan-rekan semuanya bisa menilainya kembali. Baik, rekan-rekan semuanya,
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang tanyakan lagi, rekan-rekan semuanya? Oh iya Pak, apa namanya? Kok yang pertemuan yang buat hari ini juga diupload ke YouTube juga nggak Pak? Soalnya memang tadi saya sempat ke toilet tuh Pak, dan ketinggalan ada beberapa hal gitu. Nanti Oke. kalau mau aku udah ngerekam di HP, Pak. Oh ya udah ya, oke siap. Ya. Oke, Terima baik. kasih Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya atas. Ada lagi yang mau disampaikan pada saya sebelum saya tutup? Oke, baik rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.